selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak tetap dalam kesehatan dan juga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk minggu ini, anak-anak akan bertemu terus ya dengan Bu Santi karena minggu ini anak-anak akan belajar bersama Bu Santi. Yeay! Oh iya anak-anak, Bu Santi mau tanya dulu nih sama anak-anak. Kira-kira anak-anak hebat di sini tahu nggak ya tema kita minggu ini itu apa? Bu Santi mau sedikit memberikan bantuan kepada anak-anak, yaitu dengan menyebutkan 2 clue. Jadi clue yang pertama adalah orang-orang yang sayang dan juga yang dekat dengan kita. Clue yang kedua biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Yang tahu bisa jawab sekarang juga. Ayo coba dijawab, kira-kira apa ya? Keluarga, Bu Guru. Betul, jawabannya adalah keluarga. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, dikarenakan kita sudah mengetahui tema kita minggu ini adalah keluargaku, jadi Bu Santi mau tanya lagi nih sama anak-anak. Kira-kira anak-anak A2, apa ya hal yang paling menyenangkan menurut kamu yang biasa kamu lakukan oleh keluarga? Dan pertanyaan ini wajib dijawab ya. Nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Dan orang tua yang mendampingi anak dalam belajar hari ini harus membantu anaknya untuk mengetikkan kalimat atau mengetikkan perasaan yang sudah anak ungkapkan ke dalam kolom komentar. Nantinya komentar tersebut akan dihitung sebagai absensi kehadiran siswa. Oke, untuk jawabannya Bu Santi contohkan ya. Misalnya seperti ini. Dahulu di saat Bu Santi masih kecil, Bu Santi suka sekali yang namanya ikut belanja bersama ayah dan juga bunda ke mall atau ke supermarket. Kenapa seperti itu? Karena ketika Bu Santi ikut ke dalam kegiatan tersebut atau kegiatan belanja, Bu Santi bisa memilih makanan yang paling Bu Santi sukai. Tahu nggak cemilan atau jajanan yang Bu Santi sukai itu apa? Jadi dulu tuh Bu Santi suka sekali sama susu kotak. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda Bu Santi belanja, Bu Santi ikut sehingga Bu Santi bisa memilih berbagai macam susu kotak. Ada rasa coklat, ada rasa strawberry, ada rasa pisang, dan lain-lain. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Nantinya akan dituliskan di kolom komentar, oke? Oke anak-anak, untuk selanjutnya Bu Santi akan membahas tentang ayah, di mana ayah ini adalah salah satu di dalam anggota keluarga. Sama seperti di saat minggu lalu kita belajar tentang tema negaraku, di mana di situ Bu Tuti menjelaskan bahwa terdapat pemimpin negara yang dinamai oleh presiden. Dan presiden kita untuk tahun ini adalah Bapak Joko Widodo. Nah, sama halnya dengan seorang ayah. Jadi, seorang ayah ini adalah seorang pemimpin di dalam keluarga inti. Sama halnya seperti presiden. Presiden adalah pemimpin di dalam sebuah negara. Jadi, tugas seorang ayah adalah memimpin keluarganya agar tetap utuh, tetap kompak, dan juga tetap saling menjaga dan juga menyayangi. Oke anak-anak, untuk selanjutnya Bu Santi akan menjelaskan anggota keluarga inti lainnya selain seorang ayah. Jadi, di dalam anggota keluarga, selain terdapat seorang ayah, ada juga terdapat seorang ibu yang biasanya kita sebut dengan sebutan ibu, bunda, mami, mama, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, sama halnya seperti di kegiatan minggu lalu, yaitu di tema negaraku, terdapat seorang pemimpin presiden dan juga wakilnya, yaitu wakil presiden. Di dalam keluarga juga sama, terdapat ada seorang pemimpin, yaitu ayah, dan juga wakilnya, yaitu adalah seorang ibu. Biasanya seorang ibu ini bertugas untuk menjaga rumah tetap bersih, selalu memastikan makanan tersedia ketika anggota keluarga sedang berada di rumah, kemudian juga memastikan anak-anaknya sekolah dan juga belajar dengan baik, sehingga anak-anak dalam keluarga tersebut bisa dikategorikan dengan anak-anak yang cerdas dan juga hebat seperti anak-anak di dalam kelompok A2.
Maka dari itu, anak-anak A2 harus menyayangi orang tua ya, karena tugas dari orang tua, dari seorang ayah dan juga seorang ibu sangatlah berat untuk membuat kita anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan juga menjadi anak-anak bangsa yang cerdas. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang seorang kakak dan juga seorang adik. Nah, pasti di dalam kelompok A2 ini ada yang menjadi seorang kakak, ada yang menjadi seorang adik, ataupun ada yang menjadi seorang kakak sekaligus seorang adik. Wah, sama ya kalau seperti itu dengan Bu Santi. Bu Santi juga menjadi seorang kakak dan juga seorang adik. Wah, sama ya seperti Bu Santi. Bu Santi juga menjadi seorang kakak sekaligus menjadi seorang adik di dalam keluarganya Bu Santi. Nah, anak-anak, kakak dan juga adik itu adalah saudara kandung. Mengapa ya disebut dengan saudara kandung? Ternyata dikarenakan mereka dilahirkan oleh ibu yang sama di dalam keluarga tersebut. Misalnya, Bu Santi kasih contoh ya. Bu Santi adalah seorang kakak dari adiknya Bu Santi, dan Bu Santi juga menjadi seorang adik dari kakaknya Bu Santi. Nah, kita bertiga adalah saudara kandung. Mengapa dikatakan saudara kandung? Karena kakak Bu Santi dan juga adiknya Bu Santi sama-sama lahir dari ibu yang sama di dalam anggota keluarga yang sama. Seperti itu. Jadi, itulah mengapa disebut dengan saudara kandung. Sampai di sini anak-anak paham semua ya? Pastinya dong, anak-anak hebat itu harus bisa memahami segala materi yang sudah diberikan agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan juga hebat. Oh iya anak-anak, biasanya kakak dan juga adik itu bisa saling membantu loh. Kalau misalnya tadi ayah dan ibu saling membantu dan saling melengkapi, sama halnya dengan kakak dan juga adik. Mereka saling membantu dan juga saling melengkapi. Biasanya seperti ini contohnya. Contoh misalnya seorang kakak yang sedih tidak bisa bermain dengan teman sebayanya keluar rumah dikarenakan sedang dalam keadaan pandemi COVID-19 ataupun corona. Nah, seorang adik bisa menjadi teman bermainnya di rumah. Maka dari itu, kakak tidak merasa sedih lagi deh jika tidak bisa bermain di luar rumah karena memiliki seorang adik yang bisa diajak main bersama. Nah, begitupun juga dengan seorang kakak. Seorang kakak bisa membantu adiknya yang sedang kesusahan. Misalnya, seperti adik kan masih kecil, jadi biasanya tubuhnya itu juga tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu besar untuk mengambil benda-benda yang berada di tempat yang tinggi. Contohnya, seorang adik mau mengambil sebuah buku di atas meja. Ternyata seorang adik itu tidak sampai. Jadi adik tersebut meminta tolong kepada kakak dan kakaknya membantunya untuk mengambilkan buku yang ada di atas meja. Nah, itulah contoh-contoh dari kerjasama atau bantuan-bantuan yang diberikan dari kakak ke adik ataupun dari adik ke kakak. Nah, anak-anak, maka dari itu jika kita sebagai seorang kakak ataupun seorang adik, kita harus saling membantu ya saudara kandung kita agar sama-sama tetap kompak dan juga menjadi anak-anak yang hebat. Oke anak-anak, sampai di situ saja materi yang sudah Ibu berikan untuk tema keluargaku. Bagaimana? Pasti anak-anak A2 sudah paham dong dengan materinya, karena materinya mudah difahami. Dan juga untuk anak A2 jago sekali dalam belajarnya karena giat dalam menuntut ilmu. Untuk materi ini, anak-anak terus pahami ya. Jika belum paham, bisa diulang kembali untuk memutarkan video ini dalam memperdalam pemahaman anak-anak tentang materi keluargaku. Nantinya, materi-materi ini akan bersangkut paut dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi, anak-anak harus memahami. Segitu saja video dari Bu Santi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.